Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Basuki Cahayapurnama rupanya gerah dengan kinerja lurah dan camat di Jakarta. Mereka dinilai tidak mampu bergerak cepat dan menuntaskan beragam permasalahan. Mereka berencana akan melelang jabatan lurah dan camat. Lamban dan tidak cekatan, itulah gambaran camat dan lurah di Jakarta di mata Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Basuki Cahayapurnama. Lemahnya kinerja lurah dan camat selama ini sudah mulai membuat gerah Jokowi dan Basuki. Mereka menilai lurah dan camat di Jakarta tidak mampu bergerak cepat menuntaskan beragam permasalahan. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta berencana akan melelang jabatan lurah dan camat. Sebab selama ini pemilihan camat dan lurah masih berdasarkan kedekatan dengan pejabat pemerintahan, bukan karena kemampuan kerja. Rencana pelelangan jabatan camat dan lurah itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota Jumat siang. Jabatan camat dan lurah selanjutnya akan terbuka kepada PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan melampirkan visi dan misi bila terpilih menjadi camat dan lurah. Bagaimana regulasinya, bagaimana sistemnya lagi kita siapkan. Jadi masing-masing orang yang pengen jadi camat, jadi lurah, yang ngelamar lah gitu ya. Membuat program, kalau saya jadi camat, saya bisa beresin ini. Terus dia punya masa programnya bisa selesai seperti apa. Anggota DPRD DKI Jakarta menyebut positif rencana pelelangan jabatan camat dan lurah itu. Ya, seperti apakah nanti lelang camat dan lurah dan bagaimana sebetulnya nanti dampaknya dengan pemerintah dan juga kita ketika sedang berurusan dengan kantor kecamatan atau kantor kelurahan, apakah ini akan ada dampaknya juga yang lebih baik kepada masyarakat. Dan kami telah bersama dengan dua orang tamu kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Abdul Aziz dari Komisi A DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Abdul Aziz, terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Pak Hamdi Muluk, pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Hamdi? Selamat malam. Selamat malam, terima kasih bersama kami. Ya. Oke, baik, mengenai jabatan lelang lurah dan camat begitu ya. Nih, lelang itu memang betul, kata-katanya seperti itu ya Pak Hamdi ya. Yang dipakai lelang ya seperti itu ya untuk penggunaannya. Sebenarnya hakikatnya bukan lelang itu. Sebenarnya kan rekrutmen sebenarnya. Ya, rekrutmen pejabat gitu kan ya. Nah, rekrutmen itu kan bisa diambil dari dalam, artinya jenjang karir, dengan catatan bahwa sistem pengkariran mulai dari sistem human resources development. Nah, kalau di perusahaan itu kan namanya yang mengurus itu kan Badan Kepegawaian. Badan Kepegawaian. Itu dalam teori manajemen itu kan human resources development. Mulai dari merekrut, ya, melakukan training, biasanya pembinaan dan pembinaan karir sampai naik terus gitu orang berkarir gitu loh. Nah, dengan catatan bahwa sistem itu memang sudah menganut azas meritokrasi kan. Meritokrasi itu artinya orang yang berprestasi dia akan naik, ya, yang tidak berprestasi dia tidak naik. Itu kan azas keadilan dan fairness sebenarnya kan. Itu sistem itu harus fair. Karena kalau tidak fair nanti orang-orang yang berpotensi dihambat terus ya karirnya, misalnya dengan cara yang tidak fair, atau misalnya orang yang bisa naik karena dia sogok menyogok begitu ya, kan, ada itu jalan praktek, pintas ya, seterusnya itu kan praktek-praktek yang tidak benar. Nah, kenapa kita lihat di beberapa perusahaan swasta itu kan wajar itu ya, orang naik terus, mungkin kalau dia tidak merasa dia pingin lompatan karir, dia bisa pindah juga melamar ke perusahaan lain ya. Lainnya. Masalahnya di kepegawaian kita, pertanyaannya apakah sistem kepegawaian di DKI itu sudah berjalan berdasarkan sistem meritokrasi yang benar itu. Jadi orang naik ya, yang sesuai dengan bagus prestasi naik, ya. yang baik, yang tidak baik yang nakal malah nggak naik. Nah, ini kan sebenarnya sekarang kebolak-balik gitu loh. Ya, sudah itu menjadi rahasia bahwa birokrasi di DKI itu ya, mohon maaf ya, kita banyak sudah mengatakan itu sistemnya korup, ya, tidak ada meritokrasi sama sekali, mulai dari rekrutmen sudah kong-kalingkong, orang naik pangkat juga sogok menyogok. Jadi yang naik sekarang itu nggak bisa dipastikan sebenarnya orang baik dan bersih dan capable dan kompeten. Kondisi ini kayaknya dipahami betul oleh Pak Jokowi. Jadi ya. artinya ini juga ini untuk menyindir sebetulnya sistem yang ada ya, untuk masalah sumber daya manusia. Dia tidak percaya dengan sistem itu. Jadi dia menawarkan sebuah open recruitment. Sebuah rekrutmen, kalau gitu ini ada yang dari dalam ini kita tidak bisa andalkan, kita buka open recruitment. Dengan syarat seperti yang tadi Pak Ahok katakan. Yang penting dia harus punya visi misi, ada track recordnya, kita lihat kapabilitasnya, nanti kita serahkan ke sebuah
semacam panitia seleksi, ya Pansel itu untuk menggantikan misalnya fungsi rekrutmen di Badan Kepegawaian DKI itu yang juga belum tentu bisa dipercaya gitu ya. Iya, nah ini menarik juga begitu ya, Pak Abdul Aziz ini kan di Komisi A DPRD DKI Jakarta begitu bagian pemerintahan sendiri ini bentuk wacananya akan agar sinkron gitu ya dengan tujuan dari Pak Jokowi dan juga Pak Basuki sendiri akan seperti apa mekanismenya? Ya, saya ingin ke belakang dulu sebentar. Pertama, Jakarta adalah satu-satunya provinsi di Indonesia dengan sistem otonomi di tingkat provinsi. Tidak ada otonomi di bawahnya. Dan itu menyebabkan rentang manajemen seorang gubernur sampai ke aparatur tingkat bawah itu sangat luas. Maka sejak hampir 10 tahun yang lalu kita buat yang namanya program penguatan pemerintahan kecamatan kelurahan untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kewenangan diperbesar di kecamatan dan kelurahan, lalu juga alokasi anggaran dari tahun ke tahun juga kita perbaiki untuk diperbesar. Intinya bagaimana lurah itu bisa berperan sebagai urban manager menyelesaikan masalah-masalah komunitas di lingkungannya. Hari ini 2013 ini ada lurah, pemerintah kelurahan yang dipimpin seorang lurah, itu malah alokasi anggarannya sudah melebihi beberapa SKPD di tingkat provinsi. Kenapa itu harus dilakukan? Karena memang masalah itu sebisa mungkin diselesaikan pada tingkat paling bawah, sehingga lebih cepat, lebih efektif. Nah, karena itulah kualifikasi seorang lurah maupun camat itu menjadi sangat penting untuk terus-menerus ditingkatkan. Nah, inilah kemudian saya kira yang mengilhami Pak Jokowi untuk meningkatkan kapasitasnya. Kira-kira secara logika begini, kalau dia hari ini sudah dapat anggaran dan juga tanggung jawab yang lebih besar dibanding jabatan-jabatan di atasnya, maka kapasitasnya harus benar-benar teruji sehingga layanan publik untuk masyarakat bisa lebih baik. Sejauh ini DPRD setuju nggak dengan wacana lelang posisi camat dan lurah ini? Saya kira persoalannya kata-kata lelangnya tidak pas menurut saya. Itu mungkin gaya Pak Jokowi untuk berkomunikasi politik, silakan saja. Saya lebih setuju itu adalah rekrutmen yang lebih terbuka. Baik, tadi Bapak menyebutkan bahwa sudah ada semacam aturan baru begitu ya untuk lurah dan camat. Apakah juga rapotnya itu tidak terlalu baik sehingga akhirnya dibuka open rekrutmen seperti ini? Iya, jadi begini, ada 267 kelurahan di Jakarta. Kira-kira 10-15% itu kinerjanya kalau dilihat dari penyerapan anggaran itu sangat rendah. Jadi hitungannya dari penyerapan anggaran ya? Itu antara lain satu hal. Itu salah satu indikator saja. Yang paling mudah tuh itu. Dan itu oleh Pak Jokowi kemarin saya kira di awal-awal jabatannya juga sudah membuat dia usap-usap kepala lah soal itu. Kenapa? Uang ada, kewenangan ada, tapi kok tidak jalan pembangunan itu yang direncanakan. Ada lagi persoalan yang lain. Hari ini ada beberapa tempat di Jakarta, lurahnya itu sudah pensiun tidak cepat diganti. Ada juga yang sudah sakit misalnya. Saya datang ke sebuah kelurahan tertentu, saya tanya kenapa lurahnya? Lurahnya udah lama, udah berbulan-bulan nggak masuk. Kenapa? Sakit katanya. Kenapa nggak diganti? Saya kejar terus. Ternyata ada persoalan lain di birokrasi. Mungkin kalau di persentase Pak dari 267 tadi ya kelurahan yang ada. Tadi 10% dibilang kan disebut ada yang kurang baik 10% untuk masalah penyerapan anggaran. Nah, mungkin di generalisir gitu ya, berapa banding berapa yang baik dan tidak baik mungkin bisa kita sebut seperti itu. Ya, saya belum melihat data secara detailnya. 10% itu kira-kira adalah mereka yang penyerapannya dalam kualifikasi rendah. Tapi itu sekali lagi itu salah satu aspek saja. Banyak aspek untuk menilai kinerja seorang lurah. Ada banyak ukuran untuk menilai kinerja seorang lurah dan camat. Karena kualifikasi kelurahan di Jakarta ini juga beda-beda. Mesti diketahui juga oleh masyarakat di Jakarta ini ada kelurahan yang jumlah penduduknya cuma 3.500. Tapi ada juga kelurahan yang satu kelurahan jumlah penduduknya itu 125.000. Artinya belum berimbang juga untuk pembagian artinya kelurahan banyak persoalan sebenarnya dalam penataan kelurahan di Jakarta. Ini tadi Pak Hamdi katakan ini kan sudah ada Badan Kepegawaian Daerah begitu ya. Sejauh ini fungsinya yang dari evaluasi DPRD DKI Jakarta? Ya.
Badan Kepegawaian Daerah sejauh ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai penyusun database. Kalau Jadi dalam administrasi tanda kutip. saja ya? Lebih ke administrasi. Buat dari gaji ya. Jadi Melaksanakan belum fungsi pernah ada evaluasi ya. Evaluasi secara umum belum pernah ada ya. Iya, saya kira itu yang bagian yang harus ditingkatkan. Ada banyak PR sebenarnya, selain juga kewenangan yang harus lebih banyak limpahkan kepada wali kota. Tidak semuanya ada di provinsi. Baik, artinya mau ada revitalisasi juga untuk tadi Balai Kepegawaian Daerah BKD ya Pak Hamdi. Tapi sebelum kita lebih jauh mengenai ini, kita harus break dulu. Kemudian yang menjadi catatan dari gubernur kita bahwa ya kualifikasinya berarti ada pada orang yang harus diperbaiki karena uang sudah cukup besar dan akan terus ditingkatkan. Sistem sudah memungkinkan untuk dia mengambil keputusan di kelurahan dan kecamatan, tapi banyak nggak jalan.